warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada peta. Nama kelompok yang pertama ada Neneng Baroroh dengan NIM T 2019-4042. Yang kedua yakni ada Erna Nurfitasari dengan NIM T 2019-4046. Yang ketiga ada Devi Maratu Solihah dengan NIM T 2019-4058. Dan yang terakhir yakni ada Fajar Dwi Cahyo dengan NIM T 2019-4073. Komponen pada peta sendiri yaitu meliputi yang pertama judul, yang kedua yakni adalah simbol peta, yang ketiga mata angin, yang keempat skala peta, yang kelima legenda peta, yang keenam warna peta, yang ketujuh garis astronomis, yang kedelapan garis tepi, yang kesembilan sumber peta, yang ke-10 tahun pembuatan peta, yang ke-11 adalah inset peta, yang ke-12 lettering peta, dan yang terakhir yakni adalah garis detail bujur yang akan disampaikan oleh teman kami tim presentasi. Yang pertama yaitu judul. Judul pada peta yaitu mencerminkan isi dari sebuah peta. Judul ini memberi petunjuk pembaca tentang isi atau data yang tergambar, letak, dan fungsi peta, yang dimana judul atau identitas peta ini biasanya diletakkan di bagian atas tengah dan di luar garis tepi. Misalnya, bila sebuah peta berjudul Provinsi Bali, maka isinya juga tentang wilayah Bali. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, yaitu ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda-tanda konversional yang umum digunakan untuk mewakili keadaan yang sebenarnya dan terletak di dalam peta. Ada beberapa macam simbol pada peta yaitu berdasarkan bentuknya, simbol peta terdiri dari yang pertama ada simbol titik, yaitu digunakan untuk mewakili tempat seperti simbol kota, kecamatan, bandara, stasiun, dan terminal. Contoh dari simbol titik seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada simbol garis. Simbol garis digunakan untuk mewakili penampakan sungai, jalan, rel, batas provinsi, dan batas negara, seperti di samping. Selanjutnya yaitu ada simbol wilayah. Simbol wilayah ini digunakan untuk menunjukkan penampakan area seperti rawa, hutan, persawahan, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada simbol aliran. Simbol aliran digunakan untuk menunjukkan alur atau gerak suatu barang atau komoditas. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan sifatnya terdiri dari yang pertama ada simbol kuantitas, yaitu simbol yang digunakan untuk menyatakan penampakan dalam bentuk jumlah seperti berikut. Ini adalah contoh dari simbol kuantitas. Yaitu selanjutnya ada simbol kualitatif. Simbol kualitatif adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan fenomena tertentu atau simbol yang digunakan untuk memperbedakan benda yang digambar. Misalnya, untuk menggambar daerah penyebaran hutan, jenis tanah, penduduk, dan lain-lain. Seperti di samping, ini contoh dari simbol kualitatif ada dua macam. Selanjutnya yaitu mata angin atau petunjuk arah. Pada peta, mata angin atau petunjuk arah harus digunakan karena agar dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Nah, seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu skala peta. Skala adalah perbandingan antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Pembilang yang terletak di bagian atas pecahan merupakan satuan unit peta dan penyebut yang terletak di bagian bawah pecahan merupakan angka dalam unit yang sama yang menunjukkan jarak yang sebenarnya di lapangan atau di bumi. Bila ingin menyajikan data yang rinci, maka digunakan skala besar, misalnya 1:5000. Sebaliknya,
Apabila ingin ditunjukkan hubungan kenampakan secara keseluruhan, digunakan skala kecil, misalnya skala 1:1 juta. Selanjutnya yaitu legenda peta. Legenda peta adalah penjelasan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Gunanya agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi peta. Bisa dilihat seperti contoh gambar kotak warna merah disebut ibu kota. Bentuk bundar berwarna merah disebut kecamatan, dan gambar lampu rambu lalu lintas termasuk rawan kemacetan. Selanjutnya yaitu warna peta. Guna warna pada peta ditunjukkan untuk 3 hal, yaitu untuk menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas atau gradasi, dan untuk keindahan. Dalam menyatakan perbedaan digunakan bermacam warna atau pola. Misalnya, lautan berwarna biru, perkampungan berwarna hitam, sawah berwarna kuning, dan sebagainya. Warna ini digunakan untuk menunjukkan ciri-ciri geografis di dalam peta dengan lebih cepat dan tepat. Contoh, tumbuh-tumbuhan berwarna hijau, tanah tinggi berwarna oranye atau coklat. Selanjutnya, garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang terdapat pada peta yang berfungsi untuk menentukan letak astronomis suatu tempat dengan cara dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain, sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah tertentu. Garis lintang merupakan garis dari timur ke barat, sedangkan garis bujur merupakan garis dari utara ke selatan. Garis ini terdiri dari dua jenis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Yang pertama, garis lintang merupakan garis khayal pada peta yang melintang secara horizontal yang biasanya digunakan untuk menentukan lokasi suatu wilayah terhadap garis khatulistiwa. Garis lintang dibagi menjadi 2, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan. Fungsi garis lintang ini pada peta juga dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim menurut garis lintang dibagi menjadi 2, yaitu iklim tropis dan subtropis. Kedua, garis bujur merupakan garis khayal pada peta yang melintang secara vertikal atau membujur dan membagi bagian bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Jenis garis bujur berdasarkan letaknya. Garis bujur dibagi menjadi 2, yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur. Fungsi garis bujur digunakan sebagai dasar untuk menentukan waktu pada berbagai belahan wilayah yang ada di dunia. Selain bermanfaat untuk menentukan letak dan waktu secara pembagiannya dari suatu wilayah pada permukaan bumi, garis bujur ini juga dapat digunakan untuk memperagakan gerak rotasi bumi yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Selanjutnya yaitu garis tepi. Garis tepi peta adalah batas-batas pinggir gambar peta. Ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Garis tepi ini biasanya dibuat tebal dan juga rangkap 2. Fungsi garis tepi untuk menulis angka-angka derajat astronomis. Garis tepi merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas peta tersebut. Selanjutnya, sumber peta. Sumber peta berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta itu akurat. Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta
bahwa peta tersebut bukan hasil rekaan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta menunjukkan kapan peta tersebut dibuat. Tahun pembuatan peta sangat penting untuk menilai validitas suatu peta. Peta yang baru dibuat tentu saja akan lebih akurat dibandingkan dengan peta yang sudah lama. Hal ini terjadi karena ada proses fisik seperti erosi, pengikisan, dan pelapukan yang terjadi pada bentang alam yang ada pada peta, sehingga bisa jadi bentuk mereka sekarang sudah tidak sama dengan yang digambarkan. Hal ini menunjukkan pentingnya menggunakan peta yang up to date agar tidak menyesatkan saat menggunakan peta. Hal ini bisa berbahaya jika kalian sedang bernavigasi di hutan dan hanya mengandalkan peta untuk menemukan arah. Inset peta merupakan sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dan memberikan suatu kejelasan yang terdapat di dalam peta utama. Inset peta ini mempunyai sifat menjelaskan wilayah yang terdapat pada peta utama. Inset peta ini tentu saja mempunyai fungsi tertentu, meskipun secara ukuran inset ini berukuran lebih kecil daripada peta utama. Namun keterangan yang terdapat di inset peta ini berbeda dengan yang ada pada peta utama. Fungsi dari inset peta ini yaitu adalah memberikan suatu kejelasan yang terdapat pada peta utama, sehingga keterangan-keterangan yang belum terdapat pada peta utama akan kita dapatkan di dalam inset peta. Salah satu contoh gambar yang ada pada inset peta yakni adalah seperti di samping. Nah, itu adalah salah satu komponen peta atau salah satu gambar inset peta yang ada pada peta sebagai penjelas di peta utama. Kemudian selanjutnya, yakni adapun jenis-jenis dalam inset peta, yaitu adalah inset yang menunjukkan lokasi relatif dari wilayah yang tergambar oleh peta utama. Inset yang seperti ini memiliki skala yang lebih kecil daripada peta utama yang menjelaskan letak atau hubungan antara wilayah pada peta utama dengan peta lainnya yang berada di sekeliling wilayah yang terdapat pada peta utama tersebut. Inset peta ini yaitu adalah berfungsi memperbesar atau memperjelas bagian kecil wilayah yang terdapat pada peta utama. Inset seperti ini adalah inset yang memiliki skala lebih besar daripada peta pokok atau peta utama. Inset yang berfungsi untuk menyambung wilayah pada peta utama. Inset yang seperti ini itu memiliki skala sama besar dengan peta utama yang disambung. Fungsi menyambung ini yaitu untuk bertujuan menggambarkan wilayah pada peta utama yang terpotong karena keterbatasan media halaman atau kertas. Kemudian menggambar wilayah yang terpencar. Kemudian selanjutnya yaitu adalah lettering pada peta. Salah satu komponen atau unsur peta dalam pembuatannya yaitu lettering peta. Lettering juga hampir sama pentingnya dengan komponen atau unsur-unsur peta lainnya, seperti penskalaan peta, kemudian simbol-simbol peta. Lettering ini harus diupayakan secara hati-hati dan benar. Kesalahan pada lettering akan menimbulkan kebingungan pembaca peta, sehingga sulit dibaca dan sulit ditafsirkan oleh pengguna. Jadi pemahaman atas tata penanaman atau lettering pada satu peta sangatlah penting. Salah satu contoh gambarnya yaitu ada di samping PowerPoint tersebut. Kemudian selanjutnya faktor penting dalam lettering peta, yakni adalah corak atau macam huruf meliputi ketebalan garis dan huruf serta coretan pada awal dan akhir setiap huruf, yaitu serif. Kemudian bentuk huruf meliputi huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf besar, kecil, tegak, miring. Huruf-huruf yang dipakai pada kategori order disebut sans serif. Kemudian selanjutnya yaitu ukuran huruf dinyatakan dalam istilah point size. Satu point size memiliki tinggi lebih kurang 0,35 mm dengan 1/27 inci. Point size merupakan jarak tepi atas dan tepi bawah. Kemudian setelah point size yaitu ada kontras antara huruf dan latar belakang atau background. Kemudian metode lettering atau penanaman atau penulisan pada peta. Kemudian yang terakhir yakni adalah penempatan nama dan huruf.
Itu adalah faktor penting yang ada dalam lettering peta. Kemudian selanjutnya yakni adalah aturan penempatan nama pada lettering peta. Yang pertama, nama-nama dalam suatu lembar peta harus teratur susunannya sejajar dengan tepi bawah peta. Nama-nama yang tercantum dapat memberi keterangan dari unsur-unsur yang terbentuk titik, garis, dan area. Nama-nama harus terletak bebas satu dengan lainnya dan diusahakan tidak terganggu simbol-simbol lainnya. Yang keempat, apabila nama-nama harus ditempatkan melengkung, bentuk dari lengkungan harus teratur. Yang kelima, nama-nama yang terpusat di suatu titik lokasi harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga terlihat tidak terlalu mepet. Yang keenam, atribut kontur ditempatkan di celah-celah tiap kontur, di mana penempatannya teratur sehingga tiap angka terbaca dan terdapat pada arah mendaki lereng. Seperti gambar di slide selanjutnya ini, yaitu adalah gambar lettering pada peta, atau aturan penempatan nama pada peta A adalah salah dan peta B adalah benar. Kemudian selanjutnya yakni adalah garis lintang dan garis bujur. Seperti yang ada pada gambar pada slide, bahwasanya di situ tergambar ada garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, salah satu pengertian dari garis lintang sendiri yaitu adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut garis lintang selatan atau dalam simbol LS. Sementara itu, kelompok garis yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa disebut lintang utara atau bisa disebut dengan simbol LU. Jarak masing-masing garis dihitung dalam satuan derajat garis lintang yang tepat pada garis khatulistiwa disebut 0 derajat. Kemudian dalam garis bujur sendiri yaitu adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur atau meridian menghubungkan kutub utara dan selatan. Garis ini menunjukkan posisi timur barat garis bujur utama atau bujur 0 derajat melalui kota Greenwich, Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur. Garis bujur yang terletak di sebelah barat Greenwich disebut bujur barat. Garis bujur timur dimulai dari bujur 0 derajat hingga 180 derajat atau dalam simbol BT. Garis bujur barat dimulai dari bujur 0 derajat BB hingga 180 BB bujur barat. Kedua garis ini berhimpit di Samudra Pasifik. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.